Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ertambang Nahartio selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Desi Dwi Larasati, mahasiswa Magister Sains Akuntansi FEB UGM. Sebelumnya, terima kasih buat Bapak Ibu telah berkenan menonton video presentasi saya ini. Tesis saya ini berjudul Pengaruh Individu dan Organisasi Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD dengan Perilaku Berbagi Pengetahuan sebagai Variabel Mediasi. Ini adalah outline presentasi saya. Penelitian ini dilatar belakangi dari terbitnya Permendagri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD. SIPD ini adalah sebuah sistem pengendalian manajemen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di bawahnya. Karena sebelumnya, setiap daerah itu memiliki sistem pengendalian yang berbeda-beda, sehingga mempersulit pemerintah pusat untuk mengontrol, mengevaluasi, memantau semua anggaran, penatausahaan, perencanaan setiap daerah di bawahnya. Nah, terus penggunaan sistem informasi sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan suatu sistem. Di mana ketika penggunaan SIPD itu, pemerintah daerah seringkali menemukan kendala-kendala, masalah-masalah, seperti sistem yang kurang stabil, terus sistem yang lebih rumit, terus banyaknya program-program kegiatan lokal yang belum ada di sistem tersebut. Hal ini mungkin saja terjadi karena kurangnya pendampingan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dari kendala-kendala ini mengakibatkan banyak sekali penundaan pencairan, keterlambatan pembayaran gaji, keterlambatan belanja daerah. Oleh karena itu, peneliti mencoba memberikan sebuah solusi di mana perilaku berbagi pengetahuan di organisasi itu dapat memfasilitasi penggunaan sistem informasi baru menurut Cho. Kemudian, perilaku berbagi pengetahuan ini menurut Ali dan kawan-kawan didorong dari beberapa faktor, yaitu faktor individu, faktor organisasi. Nah, di mana faktor individu ini adalah efikasi diri, dan faktor organisasi itu adalah dukungan manajemen puncak dan penghargaan. Penelitian mengenai perilaku berbagi pengetahuan dengan sistem informasi merupakan topik yang tidak banyak diteliti. Padahal di zaman sekarang, kebutuhan organisasi akan pengembangan sistem informasi itu wajib dilaksanakan sebagai persyaratan dan tantangan bisnis setiap organisasi. Menurut Choi, perilaku berbagi pengetahuan itu dapat memfasilitasi pengembangan sistem informasi pemerintah. Hal ini dilihat dari penggunaannya. Dengan demikian, perilaku berbagi pengetahuan itu dalam proyek pengembangan sistem informasi tidak dapat dihindari dan sangat penting dilaksanakan setiap organisasi. Terus, penelitian fase pasca implementasi sistem informasi itu juga jarang diteliti. Dan juga, kendala-kendala yang terjadi saat penggunaan SIPD menjadi topik yang masih hangat diperbincangkan di pemerintah daerah. Selanjutnya, adanya kesenjangan empiris dari literatur penelitian sebelumnya yang menyatakan terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dari faktor yang mendorong pegawai untuk berperilaku berbagi pengetahuan. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang rumusan masalah tersebut, peneliti ingin mencari tahu nih, apakah ada pengaruh mediasi perilaku berbagi pengetahuan dari pengaruh efikasi diri, dukungan manajemen puncak, penghargaan terhadap penggunaan SPD. Penelitian ini menggunakan dua teori, di mana teori pertama yaitu teori kognitif sosial dan juga teori pertukaran sosial. Ini adalah kerangka penelitian saya, di mana ada 10 hipotesis sebagai berikut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu populasinya ada di Kabupaten Muara Enim, menggunakan teknik pengambilan sampelnya purposive sampling dengan sampel umumnya 190 responden. Selanjutnya, teknik pengambilan sampelnya yaitu metode survei dengan skala Likert pengukurannya 1-5, terus surveinya secara langsung dan online. Kalau online melewati Google Form yang dikirim melalui WA, WhatsApp. Terus teknik analisis datanya yaitu menggunakan SEM dengan bantuan software Smart PLS. Terus model pengukurannya itu outer model dan inner model. Nah,
Masuklah ke pembahasan, di mana hasil penelitian ini pertamanya saya melakukan uji pilot dahulu sebelum Sempro kemarin. Uji pilot ini dilaksanakan pada 8 November 2021 sampai dengan 11 November, 4 hari kerja. Terus pelaksanaan penelitian itu saya lakukan 28 Desember sampai 28 Januari. Nah, di sini pelaksanaan penelitian saya ini sebenarnya hampir semuanya secara langsung. Jadi saya itu datang langsung ke setiap instansi, ada 35 instansi di pemerintah Kabupaten Muara Enim. Saya datang satu-satu karena menurut rekomendasi dari orang terdekat, pegawai di sana itu akan lebih bersemangat untuk mengisi kuesionernya secara langsung daripada menggunakan Google Form gitu. Selanjutnya, setelah mendapatkan responden tersebut, saya melakukan uji statik demografi, di mana ada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, posisi jabatan, bidang kerja, dan asal mereka bekerja. Selanjutnya, melakukan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, analisis model pengukuran, outer model. Jadi saya melihat validitas konvergennya, terus validitas diskriminan, terus reliabilitas, di mana ada Cronbach alpha dan composite reliability. Nah, yang terakhir, analisis model struktural atau inner model, di mana di sini ada uji kesesuaian fit, terus uji koefisien jalur atau PET koefisien, untuk melihat uji pengaruh langsung itu. Terus ada uji mediasi atau uji pengaruh tidak langsung. Selanjutnya yaitu karakteristik demografi partisipan. Ada 294 responden yang mengisi. Nah, yang pertama itu adalah usia. Kebanyakan yang mengisi itu adalah rata-rata di usia 41 sampai 50 tahun. Kedua adalah jenis kelamin perempuan, di mana ada 165 responden. Selanjutnya, dalam tingkat pendidikan yang paling banyak tentunya S1 atau D4, ada 193. Selanjutnya, lama bekerja. Wah, di sini yang mengisinya responden rata-rata yang sudah senior. 20 tahun ke atas, ada 97 responden. Kemudian selanjutnya, jabatan yang paling banyak mengisi itu adalah kepala seksi atau kepala subbagian. Ada 123 responden. Selanjutnya yaitu bidang kerja, yang paling banyak itu adalah bidang lainnya, ada 105. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis model pengukuran, di mana ada validitas konvergen. Validitas konvergen ini untuk mengetahui apakah benar-benar instrumen yang berbeda itu mengukur suatu fenomena yang sama atau suatu konsep yang sama. Nah, di dalam penelitian ini, semua konstruk ini itu di atas 0,7, yang artinya semua itu memenuhi kriteria secara validitas konvergen. Artinya semua indikator penelitian ini atau konstruk penelitian ini adalah valid karena instrumen benar-benar dapat mengukur konstruk tersebut dengan benar. Selanjutnya ada validitas diskriminan, di mana validitas diskriminan ini yaitu untuk melihat sejauh mana sih suatu konstruk itu benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Nah, di sini untuk melihat valid atau tidaknya dari validitas diskriminan ini, kita dapat melihat nih, pertama, nilai cross-loading dari masing-masing konstruk variabel yang lebih besar dibandingkan dengan nilai loading konstruk variabel lainnya. Atau nilai akar kuadran AV dari masing-masing konstruk itu lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar bidang masing-masing konstruk. Nah, di sini kan kita dapat lihat nih, bahwa nilai ini harus lebih besar daripada nilai di bawahnya. Yang ini juga, ini kan lebih besar. Nah, seperti itu. Artinya, dalam penelitian ini, setiap konstruk telah memenuhi syarat dan valid secara validitas diskriminan, sehingga berhasil menangkap fenomena yang tidak dipresentasikan oleh variabel lain dalam model. Selanjutnya itu reliabilitas. Dalam mengukur penelitian ini ada dua, Cronbach alpha dan composite reliability. Nah, dari sini kita lihat hasilnya itu nilainya semua di atas 0,7. Artinya semuanya reliable. Kemudian analisis model struktural. Ada uji kesesuaian fit. Ada dua pengukurannya yang kita lihat, yaitu SRMR dan NFI. Nah, di mana kalau SRMR yaitu nilai harus di bawah 0,1. Ini hasilnya adalah 0,051, artinya diterima. Nah, kalau NFI nilai harus di antara 0 dan 1. Jadi,
mendapatkan hasilnya 0,826, yaitu diterima juga. Nah, selanjutnya yaitu uji hipotesis. Di dalam penelitian ini kan ada 10 hipotesis, di mana hipotesis pertama sampai hipotesis ketujuh yaitu pengaruh langsung. Nah, dari ketujuh hipotesis ini hanya satu yang tidak signifikan, yaitu hipotesis kelima, di mana p-value-nya itu 0,127. Artinya, nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikan 5%. Dengan demikian, hipotesis kelima ini tidak terdukung. Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tang dan Ramadhani. Hal ini mungkin terjadi karena pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak merasa bahwa efikasi yang ada dalam dirinya itu mampu meningkatkan penggunaan SIPD, atau disebabkan dari kurang adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan di dalam kabupaten tersebut, sehingga pegawai merasa kesulitan, kesusahan, menemukan banyak kendala dalam menggunakan sistem informasi. Selanjutnya, hipotesis ke-8 sampai hipotesis ke-10 adalah pengaruh mediasi dari perilaku berbagi pengetahuan. Nah, yang pertama hipotesis ke-8 ini adalah terdukung karena dapat kita lihat efek tidak langsungnya yaitu signifikan. Nah, di hipotesis 8 ini mediasinya secara penuh, artinya efikasi diri tidak mampu mempengaruhi secara signifikan penggunaan SIPD tanpa melalui perilaku berbagi pengetahuan. Dapat kita lihat nih, pengaruh langsungnya efikasi diri ke PSIPD itu kan tidak signifikan tadi. Nah, terus adanya perilaku berbagi pengetahuan, nilai tes statistiknya naik nih, jadi signifikan. Adanya perilaku berbagi pengetahuan ini dapat lebih mendorong percepatan proses pengembangan kompetensi seseorang. Karena sebelumnya mereka tidak mampu menggunakan sistem tersebut, dengan adanya diskusi, mereka itu dapat bersama-sama menciptakan ide baru nih, sehingga mereka dapat menemukan solusi. Selanjutnya, hipotesis ke-9. Di sini dapat kita lihat bahwa hipotesis ke-9 ini terdukung karena nilai p-value-nya itu signifikan. Nah, terus mediasinya secara parsial, artinya dukungan manajemen puncak mampu mempengaruhi secara langsung penggunaan SIPD tanpa melalui atau melibatkan perilaku berbagi pengetahuan. Nah, di sini kan dukungan manajemen puncak ini dengan terhadap penggunaan SIPD ini sudah signifikan. Terus adanya perilaku berbagi pengetahuan juga, dia malah lebih signifikan karena nilai tes statistiknya lebih meningkat nih dengan yang ini. Melalui berbagi pengetahuan, pegawai itu dapat bertukar informasi mengenai cara penggunaan sistem informasi tersebut, terus memungkinkan antar pegawai itu bertukar pendapat, asumsi, cara kerja. Berikutnya juga hipotesis ke-10 yaitu terdukung, pengaruh mediasi perilaku berbagi pengetahuan ini adalah signifikan. Nah, mediasinya yaitu secara parsial, artinya penghargaan mampu mempengaruhi secara langsung penggunaan SIPD tanpa melalui atau melibatkan perilaku berbagi pengetahuan. Nah, dapat kita lihat penghargaan terhadap penggunaan SIPD itu signifikan nih semulanya. Terus dengan adanya pengaruh perilaku berbagi pengetahuan, dia malah lebih signifikan karena nilai tes statistiknya lebih meningkat. Artinya, dari perilaku berbagi pengetahuan ini dapat memberikan kesempatan nih untuk pegawai saling bertukar pendapat dan juga berdiskusi mengenai masalah-masalah yang terjadi, sehingga mereka dapat lebih menggunakan sistem tersebut. Karena pada dasarnya pegawai itu lebih suka bertanya dengan rekan kerjanya. Nah, dari sini ada 3 kesimpulan nih. Pertama yaitu bukti empiris menemukan bahwa efikasi diri, dukungan manajemen puncak, dan penghargaan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Selanjutnya juga bukti empiris menemukan bahwa perilaku berbagi pengetahuan, dukungan manajemen puncak, dan penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan SPD. Namun, tidak ditemukan bukti empiris bahwa pengaruh efikasi diri terhadap penggunaan SIPD. Nah, yang ketiga yaitu bukti empiris menemukan bahwa perilaku berbagi pengetahuan ini dapat memberikan hasil yang signifikan untuk mempengaruhi secara tidak langsung atau memediasi pengaruh efikasi diri, dukungan manajemen puncak, dan penghargaan terhadap penggunaan SIPD. Nah, berikut adalah implikasi, ada secara teoritis dan secara praktis. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan pertama, objek penelitian ini hanya terbatas pada satu kabupaten saja. Terus penelitian ini membatasi perilaku pegawai dalam menghadapi penggunaan sistem informasi. Sehingga peneliti hanya
menilai apakah faktor-faktor individu dan organisasi secara tidak langsung ataupun secara langsung dapat meningkatkan penggunaan sistem informasi. Terus keterbatasan literatur mengenai SIPD, karena SIPD ini baru digunakan di awal tahun 2021. Nah, selanjutnya saran. Penelitian selanjutnya dapat mengukur nih kinerja organisasi ataupun kinerja per individu berdasarkan laporan keuangan perangkat daerah atau LKPD tahun 2021. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan sistem informasi baru ini? Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu telah menonton presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.